Kami membahas kisah seram yang terjadi di sekitar kita. Kejadian-kejadian horor yang kalian alami, baik itu berupa pengalaman pribadi maupun urban legend yang ada di Indonesia. Harap menekan tombol like dan subscribe sebagai langkah support bagi kami untuk melanjutkan kisah-kisah seram lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam untuk semuanya. Di kesempatan kali ini kami mendapat sharing pengalaman pribadi dari narasumber kami yang berdomisili di Bogor, dan beliau adalah seorang security. Beliau sering mendapat tugas jaga dari siang hari dan pulang saat malam tiba. Lalu untuk lebih jelasnya, begini ceritanya. Saya tinggal di kontrakan sederhana di daerah Bogor. Saya pun baru tinggal di sana sekitar 1 minggu. Setiap pulang kerja, saya harus melewati gang sempit yang di ujungnya terdapat jembatan kecil. Kebetulan saya tidak memiliki kendaraan pribadi, jadi saya harus pulang pergi naik angkutan umum dan melewati gang sempit tersebut dengan berjalan kaki. Karena hanya akses jalan kaki itu saja yang membuat saya bisa lebih cepat sampai ke kontrakan saya. Pada awalnya sih biasa aja. Tidak ada hal aneh setiap saya lewat gang sempit itu. Namun beberapa hari terakhir sering berhembus angin kencang ketika saya lewat. Padahal saat itu cuacanya cerah dan tidak ada tanda-tanda mau hujan. Singkat cerita, saat itu seingat saya hari Selasa. Saya pulang kerja sekitar jam 11 malam. Entah kenapa, saat mau baru masuk di gang sempit itu, saya ngerasa deg-degan. Pas di pertengahan gang, tiba-tiba ada suara. Shh. Saya tengok kanan kiri dengan perlahan. Lalu ya nggak ada apa-apa. Karena di kiri dan kanan gang sempit itu cuma ada tembok yang di dalamnya hanya ilalang dan pepohonan bambu. Lalu suara itu tidak terdengar lagi, dan saya melanjutkan perjalanan ke rumah. Beberapa hari kemudian, seperti biasa, saya pulang kerja melewati gang sempit itu. Kali ini entah kenapa tiba-tiba agak merinding. Terus ketika di pertengahan gang dengan posisi yang sama seperti waktu itu, tiba-tiba terdengar suara. Suara itu terdengar halus di kanan saya. Refleks saya langsung nengok. Tapi nggak ada apa-apa. Otomatis saya langsung mempercepat langkah saya
Tapi baru beberapa langkah terdengar kembali suara. Kali ini terdengar persis di belakang saya. Terus saya memberanikan diri untuk balik badan. Dan ketika balik badan, saya tetap nggak melihat apa-apa. Di situ saya berpikir, mungkin ini hanya ketakutan saya saja. Makanya suka mendengar suara-suara aneh itu. Lalu saya melanjutkan jalan untuk pulang. Namun, sampai pada ujung gang, saya melihat ada 2 orang anak berada di jembatan kecil. Di situ saya menaruh curiga dan berkata dalam hati, ngapain itu anak malam-malam main di jembatan? Tapi saya tetap memberanikan diri untuk melewati jembatan itu. Karena saya melihat sosok anak itu ya seperti anak biasa, tidak dalam bentuk yang aneh. Saya mulai mendekat. Sekitar 10 meter jarak saya dengan anak itu, saya melihat kok anak ini pada nunduk. Lalu saya makin mendekat, dan ketika di hadapan anak itu, mereka berdua mengangkat kepalanya. Dan saya melihat wajah mereka yang pucat, dengan lidah menjulur panjang sampai ke dada. Saya langsung lari terbirit-birit tanpa melihat kembali ke arah anak itu. Selama seminggu kemudian, saya memilih jalan memutar yang lebih jauh jaraknya. Ya, demi menghindari gang sempit itu. Tapi pada suatu hari, saya memilih untuk melewati gang sempit itu lagi. Karena saat itu saya merasa mulai meriang karena terkena flu. Jadi pengen cepat-cepat sampai ke rumah untuk istirahat. Kali ini memang agak beda. Saya tidak merasa merinding dan tidak ada suara-suara aneh. Dan sampai di pertengahan gang, ada yang meniup kuping saya dari belakang. Otomatis saya langsung balik badan. Tapi gak ada apa-apa. Lalu ketika saya balik badan lagi, itu tiba-tiba muncul sosok kepala menempel di tembok dengan rambut hitam terurai panjang. Habis itu saya tidak tahu apa-apa lagi, karena saat itu saya langsung pingsan dan tersadar sudah berada di rumah Pak RT setempat. Lalu saya menceritakan semua kejadian yang saya alami di gang sempit itu.
Setelah kejadian itu, saya diingatkan oleh salah satu warga untuk tidak melewati gang sempit itu lagi. Sebab warga sekitar pun banyak yang tidak berani untuk lewat gang sempit itu. Karena sering mengalami gangguan yang sama seperti saya. Sekian untuk cerita kali ini dan terima kasih.